Wih, balik lagi di kita SW Project. Jadi kali ini aku akan coba sharing cerita-cerita soal pengalaman ekspor dan selama jadi host Ghost Hunting itu gimana ya kan. Kali ini sama Enteng udah siapin pertanyaan-pertanyaan ya buat aku, dan aku tuh belum tahu sih. Ini konten ide dia ya kan, nggak tahu ya, yang udah tulis semua ya udah oke, kita buat. Dan langsung aja Teng, maksudnya hal-hal yang akan kau tanyakan itu tentang apa sih? Aku penasaran deh. Tentang kehidupan kau sehari-hari lah. Kehidupan ya gini-gini aja. Tapi slow aja, kita kali ini nggak gibah kok. Oh, nggak gibah. Nggak Gibah. soal RUU kan. Oh, aku angkat bicara nanti Bahaya gitu. Bahaya, Jangan susah. sampai lah. Jangan sampai. Mudah-mudahan negara kita cepat aman lagi, kembali normal, damai. Tapi aku anak buruh, bapak aku buruh, jadi udahlah skip lah. Oke, pembahasan kita nih kali ini apa Teng? Reaction kita. Nggak reaction sih. Reaction. Podcast aja lah. Oh, podcast semua. Aku Podcast ya. mau nanya pengalaman kau selama ini gimana di Ghost Hunting, konten horor. Oke. Ya, mulai aja nih. Langsung aja, nggak apa, gas. Jadi gini, Don, kau selama ini udah berapa lama menjadi host di Ghost Hunting? Host konten horor. Ghost Hunting, aku tuh udah ada 2 tahun lah, nggak lama. 2 tahun. Dulu pindah-pindah akun ya. Kita di aplikasi Bigo jadi host. Itu udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Berarti dari Ganti-ganti 2018. tim, ya. Yang paling lama nih timnya ini, kita SW Project. SW Project. Iya. Dari 2018. 18 kemungkinan 2018 kemungkinan. Jadi selama kau di konten horor nih, kalau kesah kau apa aja gitu? Kalau kesahnya, Kalau keluh kesah ya, kalau di aplikasi itu tuh susah. Kalau kesahnya banyak ya. Beda sama YouTube. YouTube kita kan belum monet nih, belum jadi ya. Mudah-mudahan ini ramai viewernya, amin. Kita udah bisa gitu kan. Kalau keluh kesah aku di aplikasi sebelah itu susah. Kita nyarinya itu gimana ya? Kita tuh meraba, rezekinya tuh kita raba dan nggak tentu berapa dapat. Ya sebenarnya aku nggak mentingin itu sih. Yang penting mentingkan kepuasan hati aja, karena bisa dibilang hobi. Hobinya itu bukan tentang hantu, bukan hantunya, tapi cerita di balik itu dan adrenalinnya gitu. Sebahaya apa tempat itu gitu. berarti rezekinya tergantung orang yang nyawer lah. Iya, makanya kita harus raba dulu. Ini rezeki kita tuh belum tentu, nggak tentu. Kalau di YouTube kan udah jelas gitu kan, udah ada gitu nilainya. Dan kalau ini kita tuh nggak tahu hari ini ada atau enggak. Dan kalau kesal aku lagi jadi konten horor cuma takut sama ular aja sih. Ular. Aku muak dengan ular. Kalau setan tuh kalau bisa ada sebesar apapun kita akan hadapi. Itu pasti kerasa ya kan. Walaupun kalau dibilang halu atau enggaknya tuh nggak tahu lah, gitu kan penilaian penonton. Karena penonton sekarang itu, netizen sekarang tuh bagus. Mereka tuh kalau nonton konten horor ambil yang jernih, buang yang keruh. Jadi nggak semua ditelan. Bisa mencerna lah Bisa mana mencerna. mana yang baik atau buruknya. Iya, apapun itulah persetan dengan konten yang mau settingan mau enggak gitu kan. Yang jelas yang begitu adanya sih. Itu aja. Itu aja. Terus kalau tempat terseram menurut kau tuh bagaimana gitu, tahun berapa selama kau jadi host di Ghost Hunting di konten horor? Tempat terseram yang pernah aku datangin tuh di Bogor. Di Bogor. Jadi Bogor itu tuh ada lokasi bekas gantung diri. Talinya tuh masih ada. Tali orang gantung diri itu masih ada. Sebenarnya kalau dibilang dalam segi horornya tuh
aku ngambilnya bukan dari orang gantung dirinya, bukan dari tragedi, karena itu luka, itu duka ya kan. Itu duka sama kayak makam, makanya aku nggak pernah eksplor di makam gitu kan. Jadi bekas tali gantung diri itu tuh bukan itu titik seremnya, Karena itu bukan tempat karena ada duka. tali, ya itu tempat duka ya, Iya orang sih. berduka dan ada luka situ, nggak, keluarganya pasti nangis lah gitu, pasti duka. Kita kurang ajar di situ dan mengingatkan kembali dengan kejadian itu. Sebenarnya bukan tragedi itu yang aku seramin. Jadi itu bangunan tua udah terbengkalai di atas bukit dan banyak pohon bambu di belakang, dikelilingi pohon bambu. Seremnya itu tuh banyak yang menyerupai ular. Ular itu besar, melintas tapi sekelebat menghilang aja, sekelebat menghilang. Kayak teman lagi punya utang. Kalau dia lagi butuh, datang gitu. Kalau dia nggak butuh dia lari. Ya kalau kita tagih hutangnya dia menghilang. Kayak gitu. Berarti kawan punya utang ular. Ular. Bener, ular gaib. Dia suka melet-melet, Dia jilat-jilat. suka jilat-jilat. Jadi tempat terseram ada lagi di Bandung ini lokasinya. Di Bandung. Ya nggak jauh dari tempat kita ini, dari daerah sini. Benteng itu, Benteng Dago itu ada kita live di situ. Iya, ada kita live di situ. Itu serem banget. Serius. Serem banget. Video itu pun ada yang kayak bisa menyerupai diri kita sendiri. Itu sampai sekarang sih aku nggak percaya kok bisa gitu, dan ketangkep kamera. Di kamera itu seperti baku loh, seperti nyata. Tapi apa yang aku lihat langsung itu kayak asap, Aku juga udah lihat videonya. kayak vortex gitu, kayak hologram. Kok kan ada di situ, nggak pernah lihat. Iya, tapi kan aku nggak ikut explore. Iya. Aku masih di belakang tuh. Masih di belakang aku buka lagi videonya, memang betul Nah, detailnya memang benar. mirip. Mirip. Berarti ada bakat nih. Ada bakat menyerupai. Iya. Kalau dibilang tempat terseram mungkin itu dulu. Kalau yang lain tuh ekstrimnya parah-parah juga, sama semuanya. Cuman nggak seseram yang di tempat yang kita Iya, ceritain kejadiannya. barusan. Oke. Itu aja sih. Pengalaman horor yang paling menakutkan. Pengalaman bukan tempat ya. Iya, Pengalaman. pengalaman horor yang paling buat aku. Pengalaman horor ya, beda sama kecelakaan lapangan ya. Iya. Pengalaman horor. Aku tuh kesurupan. Ini statusnya nih hilang sebenarnya nih. Sebenarnya statusnya, tapi nggak hilang juga sih. Aku tuh kesurupan. Terus raga aku nih dibawa, jadi kesurupan. Raga aku nih dijauhin dari tim, dari teman-teman. Dan aku tuh sembunyi. Sebenarnya aku tuh kesurupan. Kondisi tidak sadar. Tidak sadar sama sekali dan sembunyi. Ya kan? Sadarnya aku sembunyi itu kadang bangun baru kejam lagi gitu. Bangun kejam lagi. Susah untuk bangun kayak orang ketindih. Kita mau buka mata tuh susah, gerakin badan susah, kayak orang ketindihan. Masuk akal kan? Iya sih. Nah, jadi statusnya tuh aku hilang. Yang nonton aku tuh jadinya bilang aku hilang, sebenarnya nggak hilang. Sebenarnya cuma aku kesurupan, raga aku dibawa dan aku sembunyi gitu. Ngerti kan? Tapi disembunyiin. Disembunyiin statusnya, dibawa raga aku deh. Aku posisi kayak orang ketindihan, lihat tapi nggak bisa apa-apa. Takut banget. Pas jumpanya gimana? Jumpanya ya Wahyu, mungkin entah aksinya gimana nggak tahu lah ya kan. Aksinya. Si dukun hype bis. Iya sih. Dukun salah, cuman dukun satu yang hype bis itu di SW Project. Kalian lihat aja stylannya, bisa kalian cek aja lah IG-nya nanti di deskripsi di bawah ya. Kalian buka aja IG-nya Wahyu. Ya dukunnya gimana? Di mana-mana dukun tuh explore pakai boot. Kok jadi gibah atau ya ini kan tuh dukun sendiri. Oh iya. Orang pakai boot, pakai jas, Ini pakai jubah, jas gondrong, gondrong, jelek pasti kan. pakai atau Dulu kan pasti pelantau. jelek. Ini enggak. Dia, kalian tahu nggak? Dia ekspor seperti mau ke alun-alun. Alun-alun. Mall. Mainan ke Enggak, alun-alun. dia nggak main mall, dia alun-alun. Kayak jamin. Oke, aku lanjut lagi deh. Lanjut. Jadi kodamku nggak bisa masuk di situ. Nggak bisa, nggak tahu kenapa. Mungkin besar jin yang datang gitu kan. Besar jin itu nggak plain nggak begitu. Tuh baju merah. Lihatin. Nggak tahu lihatin. Jadi kayak gitu, Teng. Tanda tangan, Pak.
belum SW Project belum monet, sabar. Belum. Oke, aku lanjut nih. Yes. Kok nggak nanya kenapa nama itu jadi aku tambahin dikit Nah, tambahin boleh. kenapa namanya SW Project? Setengah waras itu. SW itu artinya setengah waras ya. Setengah waras. Jadi Project. setengah waras project ini project yang dibikin oleh orang gak waras, orang-orang yang disakiti semua. Iya. Korban ditinggal semua. Tapi enggak lah, kita bukan orang yang paling terpuruk di dunia. Masih ada. Masih ada. Di atas langit masih ada langit. Masih kayak buru-buru ini kan kasihan kali ini lagi nampak-nampak kayak gini. Udahlah Covid, ya kan susah dibikin Covid. Tambah pula ini kayak mana nggak ngamuk orang-orang. Ya, mudah-mudahan Indonesia kembali lagi lah. Awak nonton aja lah sama buat snap ya kan itu lah bisa lagi ya kan karena turun ke jalan itu resiko hebat nih buat mahasiswa yang berani turun ke jalan untuk membela buru-buru tuh top. Kayak Serius, di Indonesia juga. Top semua. Aparat polisi semua itu top semuanya mas berani mereka gitu nyali gede itu terjun langsung ke lapangan lebih serem ke tempat-tempat eksplor tuh lebih serem gitu. Jadi SW Project itu dibuat oleh orang-orang yang mungkin stres punya penyakit bipolar Enggak, kena mentalnya sampai ini demo sampai kaum rebahan pun turun di jalan. ya mau gimana lagi lah mereka RUU nggak RUU rebahan juga. Enggak, ini kalau udah kaum rebahan turun, udah bahaya. Ya udah kita gak usah bahas politik lah. Iya, nah skip lah. Aku juga nggak ngerti sih. Politik kita bahas kurang SW ngerti. Project ini. Jadi SW Project ini dibuat dari kejadian-kejadian yang kau alami. Kau kan di Gosanting udah 2 tahun. Iya. SW Project nih mulainya dari udah berapa lama gitu? SW Project ini masih hitungan bulan lah. Awalnya Kripidak. Kenapa Kripidak? Aku tuh nggak takut hantu tapi takut gelap. Tadi kan kau ngomong makam tempat duka. Iya. Makam tempat duka. Aku minta tambahan ini kurang rinci juga penjelasannya tadi. Kenapa di makam tuh kita nggak boleh eksplor menurut pribadi kau. Oke, kenapa tidak pernah eksplor? Ternyata bagus nih, banyak nih orang-orang yang eksplor di makam nih. Gue santing, Ya, aku nyari sendiri hantu nggak di setuju makam. juga. Kok nyari hantu di makam? Woi, orang ziarah di situ. Kita ziarah ke sana tuh nggak dikontenin karena di dalam itu duka, bro. Ya kan seperti kata siapa ya, pokoknya ada kan atau apalah itu aku nggak ngerti juga, yang penting aku dengar dari ceramah-ceramah. Berjuta-juta orang ingin hidup satu hari aja untuk menyembah Allah. Bukan untuk menjumpai keluarganya, tapi untuk menyembah Allah satu hari, bayangin. Untuk memperbaiki. Jadi ceramah nih aku nih. Jadi kalau kita eksplor di tempat-tempat di makam itu nggak keren itu, jelek itu nggak bagus itu nggak bagus banget, kecuali makam keramat yang dibuat orang untuk pesugihan, beda nih. Kalau itu boleh karena di situ pembuktiannya itu gitu loh. Ya, seperti kita kemarin barusan. Iya, kalau itu nggak masalah kalau makam keramat karena di situ orang salah jalan lah. Ngapain dia nuntut Di makam. Di makam. Orang itu mati. Itu orang. Manusia juga. Setua-tua apa? Sekeramat-keramat apa tetap orang di dalam tuh orang. Manusia sama kita nih. Ya kan? Udah. Jadi apalagi kalau orang ekspor di makam makam umum itu bodoh. Itu rumah duka malah dicari untuk cari rezeki lah. Iya. Rezeki nih. Pekerjaan. Gimana kalau keluarganya yang nonton itu makam keluarga saya? Gimana perasaannya? Kita tuh nggak mungkin nggak telangkah, nggak mungkin nggak keinjak. Soalnya panik lari. Nih nggak usah ngomong dosa dulu. Kita kemanusiaan aja lah gitu kan. Memikirkan perasaan orang lain. Itu aja sih poinnya. Oke. Kurang-kurangi lah buat konten di makam. Iya. Kalau bisa di stop. Kalau keramat nggak apa-apa. Lebih baik kalian di hutan lah. Iya. Kalau keramat nggak apa-apa, maksudnya biar ini aja gitu kan. Tetap hargai adat istiadat apa gitu ya kan. Itu kan ada tata caranya. Guys sih. Kirimin doa kalau bisa. Ziarah. Ziarah juga kalau mau. Maaf izin dulu tempatnya. Oke. Nih, last nih ya. Oke. Panutan kau host konten horor Gosanting itu siapa?
panutan aku pas konten horor. Panutan. Kayaknya aku nggak punya panutan. Dari dulu aku bermusik, main ngeband nih, nggak punya panutan, nggak punya influence, nggak punya. Aku hanya fokus dengan diri sendiri. Tapi Aku kalau- tidak mau memaksakan. Nih, coba dah. Oke. Kalau nggak ada panutan, kita gimana ya? Nggak ada. Anjing, lupa aku nak ngomong apa. Iya udah ngomong aja lanjut. Iya, Nggak ada panutan. Iya, nggak ada panutan tuh kayak nggak ada yang memotivasi kita. Kalau yang motivasi, Ya. kalau motivasi itu beda, bukan konten horor. Meleset kan? Kok meleset? Iya, aku yang memotivasi aku untuk semangat di konten horor itu bukan konten horor. Sujiwo Tejo. Itu Sujiwo Tejo itu idola. Itu orang-orang keras. Iya, Sujiwo Tejo. Udah, itu aja. Kalau panutan influence aku nggak punya, aku lebih menginfluence lebih fokus memperbaiki diri aku tiap hari. Aku tidak perlu menjadi orang lain supaya orang suka, aku tetap menjadi diri sendiri. Biarlah nggak ada yang suka. Yang penting aku jadi diri sendiri. Apapun itu, idealis. Jadi Jangan orang kiranya gimana? Kalian tuh jangan suka sama orang tuh karena wajahnya atau apa kontennya, kreativitasnya. kreativitas Itu dan motivasi. perjuangannya itu dinilai semua gitu sih. Ya mudah-mudahan XW Project sukses di kontennya atau apapun itu ya kan. Kita akan hibur kalian terus lah yang nonton kita walaupun sedikit. Aku sayang kalian semua ya kan. Jadi itu udah pernyataan terakhir Dari aku. yang penting jangan jadi orang lain, tetaplah jadi diri sendiri walaupun orang nggak suka. Kadang ada juga tuh anak-anak yang ngikutin karena dia idolanya, gaya ngomongnya diikutin, Nah. ketawanya pun diikutin. Itu salah. Itu kebanyakan orang tuh salah. Yang penting semangat mahasiswa.